Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peranan mahasiswa untuk menegakkan akhlakul karimah di masyarakat. Berbicara mengenai mahasiswa, di mana sebenarnya mahasiswa ini memiliki kedudukan yang unik. Mengapa demikian? Karena mahasiswa adalah kaum yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, begitu. Nah, itu dikarenakan mahasiswa biasanya memiliki rata-rata berusia muda, begitu, sehingga semangatnya itu masih membara. Kemudian juga memiliki kemampuan intelektual dan juga mudah bergaul dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa muslim dan muslimah, kita memiliki peran dan juga tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, begitu. Mahasiswa harus mampu memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Nah, salah satunya yaitu menjadi mahasiswa berakhlakul karimah dan mampu menegakkannya di masyarakat. Sebelumnya, apa sih akhlakul karimah itu? Akhlakul karimah berupa akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia, kemudian manusia dengan Allah dan alam semesta yang sesuai dengan pandangan Islam dan syariat-syariat Islam tentunya, yang dijadikan patokan utama ataupun pedoman kita ya dalam memperbaiki akhlak ataupun bagaimana sih akhlak karimah yang baik, yang benar, begitu. Itu sudah ada tuntunannya di Al-Quran dan juga Al-Hadis, juga sunnah-sunnah Rasul, begitu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmul akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, di mana dalam ayat tersebut menganjurkan kepada umat manusia yang beriman agar meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjang beliau. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukmin dan agar meniru sikap Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangannya serta kegigihannya tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Namun sebagai kaum muslimin dan muslimat, saya mengamati remaja saat ini mengidolakan artis yang notabene bukan seorang muslim, begitu, dan kemudian menjadikannya seorang panutan. Nah, lantas akhlaknya pun akan menirukan sang idola, misal berkata kasar, sering berkegiatan maksiat, begitu. Karena di agama mereka tidak ada larangan, tetapi di agama kita itu ada larangan untuk tidak berbuat maksiat dan berakhlakul karimah. Maka dari itu tidak bisa untuk menirukan idola yang bukan Islam, karena akan berdampak pada kebiasaan kita, gitu. Kemudian remaja saat ini sibuk melihat konten sampai lalai akan sholatnya, lalai akan mengajinya, tidak berdoa, gitu. Karena generasi saat ini sudah kecanduan, bisa dikatakan kecanduan oleh internet. Kerjaannya hanya scroll gitu, bahkan mengikuti tren-tren saat ini seperti berjoget dengan pakaian terbuka. Nah, yang kemudian ditonton oleh banyak orang dan mereka bangga akan hal itu. Ketika viral mereka malah bangga, wah, gue viral nih. Padahal hal itu bukanlah mencontohkan akhlakul karimah. Bagaimana bisa hal seperti itu ditiru dan dicontoh oleh masyarakat? Nauzubillah min dzalik. Nah, teman-teman, akhlak mulia itu merupakan tolak ukur utama dalam menilai tingkat keimanan seseorang.
Betul. Jadi kita akan tahu keimanan seseorang dengan melihat akhlaknya. Bahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau menyatakan taqwallahi wa husnul khuluq. Artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlak yang mulia. Selain itu, maka dari itu kita harus berhati-hati jamaah sekalian untuk memilih lingkungan pertemanan, karena lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan juga kebiasaan seseorang. Betul. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Artinya pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Perintah itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dari hadis riwayat Tirmizi, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seseorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa seseorang mukmin berusaha untuk melakukan amalan terbaik dengan timbangan terberat pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda dari hadis riwayat At-Tirmizi, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Masya Allah. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang mukmin berusaha untuk melakukan amalan dengan timbangan terberat pada hari kiamat, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita, begitu ya. Karena kita sadar umur dan kemampuan kita untuk beramal soleh itu terbatas. Tidak ada yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana seseorang itu akan meninggal. Maka dari itu berakhlak mulialah, berakhlak baiklah setiap saat. Ketika kita meninggal pun, kita akan sedang melakukan suatu perbuatan mulia dan kita meninggal dalam keadaan melakukan akhlak yang mulia, begitu. Nauzubillah min zalik, apabila kita dengan kebiasaan bermaksiat, kemudian Allah mencabut nyawa kita saat itu dan kita sedang melakukan maksiat, nauzubillah min zalik. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita untuk berakhlak mulia, karena akhlak mulia merupakan ibadah yang sangat berat timbangannya di akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak mulia tentunya menjadikan mahasiswa itu dipandang berkualitas dan patut nih untuk dijadikan contoh untuk masyarakat. Nah, oleh karena itu peranan mahasiswa menegakkan akhlakul karimah di masyarakat dimulai dari diri sendiri tentunya, dengan berbuat atau berperilaku dan memiliki sikap di kehidupan sehari-hari yang baik, mencontohkan yang baik, maka tentunya apa yang kita lakukan, perilaku kita itu akan kembali kepada kita. Betul tidak? Ketika kita berbuat baik kepada masyarakat, rajin menolong, itu pahalanya akan kembali kepada kita. Nah, ketika orang lain melihat kita menjadi istilahnya apa ya, menginspirasi orang gitu. Nah, orang itu karena melihat kita menjadi contoh, itu pahalanya akan kembali kepada kita, karena kita mencontohkan yang baik, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih membangun budaya akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat? Nah, yang pertama, jemaah rahimakumullah, kita harus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jika ibadah kita bagus, maka nasnya akhlak yang dikeluarkan dari dirinya itu baik, dari ucapan maupun perbuatannya pun akan baik. Betul tidak? Nah, kemudian yang kedua yaitu memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Nah, jika seseorang paham nih keutamaan berakhlakul karimah, maka tumbuh motivasi internal dari dalam dirinya untuk selalu berbuat baik, selalu berakhlak mulia, begitu. Itu akan bertahan lebih lama ketika kita memiliki kesadaran. Karena kita paham apa itu keutamaan dari akhlakul karimah, maka kita akan selalu
menerapkannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan di masyarakat. Kemudian yang ketiga itu memilah dan memilih teman ataupun komunitas yang bagus atau baik. Karena pada dasarnya lingkungan itu mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang. Betul tidak? Ketika seseorang berada di lingkungan yang tidak baik, maka ia akan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Betul tidak? Kemudian yang keempat, aktif dalam organisasi keagamaan atau Muhammadiyah. Tentunya hal tersebut akan memperdalam pemahaman kita mengenai keagamaan. Karena kita berada di lingkungan yang seperti itu, maka kita akan terus diingatkan mengenai dosa, mengenai agama, mengenai akhlak untuk selalu berakhlakul karimah. Kita akan selalu teringat dengan Allah jika berada di lingkungan-lingkungan yang rajin mengaji, kekajian-kajian, dan organisasi yang baik yang membahas tentang keagamaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah artinya melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Seperti husnul dan hablum minallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah artinya melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Seperti husnuzan hablum minallah, hablum wa hablum minan nas, itu berhubungan baik kepada Allah. Hablum minallah, berhubungan baik kepada Allah, itu dengan beribadah yang khusyuk, berdoa, kemudian mengaji, melaksanakan segala perintahnya, dijauhi segala larangannya, kemudian hablum minan nas wa hablum minan nas, dan berhubungan baik dengan manusia, yaitu di masyarakat kita ikut bersosialisasi, kemudian ikut membantu, ikut gotong royong, kita memiliki sikap yang ramah, jujur, juga bertanggung jawab, sopan di masyarakat begitu. Kemudian ada beberapa sifat, yaitu qanaah, mampu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, harus banyak bersyukur. Kemudian ada ikhlas, melakukan segala perbuatannya yang baik tentunya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sifat riya untuk dipuji orang begitu. Tidak, karena kita harus ikhlas menjalankannya semua karena Allah taala. Kita berbuat baik, kita berakhlakul karimah karena kita ingin mendapatkan pahala. Kita ingin menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji orang. Kemudian sabar, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat maupun cobaan. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, ujian itu bukan hanya cobaan yang berat seperti kesulitan ekonomi, tetapi kaya raya pun, nikmat pun itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita mempunyai segalanya, dipermudah segalanya, apakah kita akan masih ingat dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Itu merupakan salah satu ujian. Bahkan itu lebih berat. Dan ada sikap istiqomah, yaitu teguh pendirian terhadap keyakinannya. Istiqomah juga misal kita berakhlakul karimah, jangan hanya ketika ada orang melakukan berakhlak mulia gitu, tetapi memang kita terapkan dalam kehidupan kita, memang benar-benar konsisten kita menjalankannya, istiqomah, teguh terhadap keyakinannya untuk selalu berbuat baik, bukan karena orang. Begitu. Kemudian selanjutnya ada tasamuh, yaitu memiliki sifat tenggang rasa, lapang dada, dan tidak pendendam, serta toleransi dengan tidak menjelekkan orang lain. Kemudian ada sifat ikhtiar, berusaha atau bekerja keras. Nah, beberapa sifat tersebut dapat kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang pastinya itu merupakan cerminan dari akhlakul karimah seseorang. Kita dapat kita dapat melakukannya di mana saja, tentunya di masyarakat. Itu yang harus kita tegakkan. Berakhlakul karimah di masyarakat agar bisa menjadi tauladan, bisa menjadi contoh pada masyarakat yang lain sebagai mahasiswa. Tidak hanya intelektualnya saja, tetapi juga sifat dan sikapnya yang akhlakul karimah.
Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terus menjadi pribadi dengan akhlakul karimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.